إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya ada kebanyakan manusia, bukan kita katakan sebagian, tetapi kebanyakan manusia yang tidak mengetahui hakikat dari kehidupan mereka. Mereka terlahir di permukaan bumi ini tanpa diberitahu oleh kedua orang tua mereka tentang bahwa hakikat dari kehidupan ini adalah kehidupan setelah kematian. Dan ini banyak sebab, bisa jadi kedua orang tuanya juga sama-sama tidak mengetahui, sehingga mereka kaum muslimin tumbuh dalam kehidupan dunia ini seperti hidupnya binatang yang tidak mengetahui atau yang tidak memiliki masa depan yang paling depan, sehingga mereka tidak mengetahui akhirat. Mereka bahkan tidak mengetahui Tuhan yang menciptakan mereka. Kalau seandainya pun mereka mengetahui, mereka tidak mengetahui apa tujuan Tuhan yang menciptakan dirinya. Sehingga kaum muslimin dirahmati oleh Allah, orang ini ketika dia muncul ke permukaan bumi, yang diperhatikan olehnya adalah urusan makan, minum, kerja, main-main, menikmati dunia semata. Mereka hanya menikmati kelezatan-kelezatan dunia semata dan tidak memiliki pemikiran melebihi dari kehidupan tersebut. Mereka lah orang-orang yang disebut dengan kaum materialis, yaitu orang-orang yang memandang dunia ini hanya dalam pandangan-pandangan dunia semata, yang melihat kehidupan hanya kehidupan dunia semata, dan tidak mengetahui dari mana asal mereka, serta tidak pula mengetahui mau ke mana mereka setelah mereka mati. Sehingga kehidupan mereka kaum muslimin, kita lihat, tidak ada bedanya dengan kehidupan binatang yang hanya mengenyangkan perut dan kemanduan semata. Tidak lebih daripada itu. Jika mereka berlebih, maka mereka jadikan untuk bersenang-senang, meraih segala macam kehidupan-kehidupan dunia, mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya, meraih pangkat dengan setinggi-tingginya, dan ingin memiliki kendaraan atau pencapaian-pencapaian dunia dengan batasan-batasan tidak tertentu. Dan kehidupan mereka kaum muslimin hanya memikirkan dari setiap pagi hingga besok paginya adalah bagaimana mereka dapat hidup, makan, bersenang-senang, bermain kian kemari, dan lain sebagainya. Inilah kaum-kaum maddiyah, itu kaum-kaum materialis. Itu orang-orang yang memandang dunia ini hanya dengan pandangan-pandangan singkat semata kaum muslimin. Dan mereka ini kaum muslimin adalah kaum-kaum kuffar, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama,
dari orang-orang ateis yang tidak menganut satu agama pun, dan sebagian dari orang-orang yang menganut agama selain daripada Islam, yang mereka juga melepaskan diri mereka dari agama mereka, atau boleh dikatakan orang yang mungkin berpegang teguh dengan agamanya karena tidak mengajarkan dalam agama mereka bagaimana hakikat akhirat. Sebagian agama selain daripada Islam hanya mengajarkan kepada penganutnya kaum muslimin dirahmati oleh Allah, yaitu bagaimana kehidupan dunia yang layak, dan tidak diajarkan kepada mereka bagaimana kehidupan akhirat setelah kematian. Seperti agama Nasara, yang mana dalam agama mereka kaum muslimin pencapaian tertinggi hanya dalam urusan dunia saja. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, itu hanya mencari keuntungan-keuntungan dunia semata. Dan itu disaksikan oleh Salman Al-Farisi, yang dia pernah berguru dengan mereka, orang-orang Nasara dahulu, dan dia sebutkan bahwa mereka ketika meninggal dunia dikuburkan bersama dengan mereka sejumlah harta-harta mereka. Kehidupan mereka hanya kehidupan dunia saja kaum muslimin. Nah, sebagian kaum muslimin terkena oleh pemikiran ini dengan banyak sebab dan alasannya, sehingga sebagian mereka kaum muslimin gaya hidupnya tidak ada bedanya dengan orang-orang ateis. Gaya hidup mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang kufar, kafir, yang hanya ingin mencari ketentraman-ketentraman dunia semata. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah jauhkan kita dari perangai-perangai orang-orang semacam ini kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dan kehidupan ini kaum muslimin, atau orang-orang yang seperti ini, telah Allah gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana kehidupan ini dan bagaimana penglihatan mereka terhadap masalah ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada kita tentang bahwa mereka hanya memandang dunia ini dengan pandangan dunia semata, tak lebih daripada itu. Yang dahulu mereka disebut dengan kaum dahriyun. Allah berfirman tentang mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka berkata tentang dunia, Allah berfirman, waqalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di dunia semata. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kita tidak akan dibangkitkan dari kubur kita. Dan ini mereka katakan kaum muslimin dalam rangka melawan para nabi yang diutus kepada mereka, yang nabi mereka mengatakan bahwa di depan kalian ada kiamat, kalian akan diminta pertanggungjawaban, kalian akan dibangkitkan dari kubur-kubur kalian, dan akan diminta pertanggungjawaban kalian. Di depan kalian hanya ada dua, surga dan neraka. Akan tapi mereka mendustakan. Dengan ucapan ini kaum muslimin, wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, bahwa kehidupan tidak ada kecuali hanya kehidupan dunia semata, disitulah kita hidup dan mati. Lalu mereka menyebutkan wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kita akan dibangkitkan, tak akan keluar kita dari kubur. Manusia akan muncul lalu mati, kemudian lahir mati, dan tidak akan pernah ada hari kiamat. Begitulah mereka sebutkan. Dan kaum dahriyun ini, kaum muslimin hari ini bergabung dengan kaum ateis yang mengatakan dan tidak menganut kepercayaan Tuhan sama sekali, dan kehidupan menurut mereka hanya kehidupan di dunia. Mati mereka mengira bahwa itu adalah peristirahatan terakhir. Oleh karenanya sebagian mereka menyebutkan apabila mereka meninggal dunia, mereka sebutkan kita hantarkan dia ke tempat peristirahatan yang terakhir. Wallahi ayyuhal ikhwah, kuburan bukan tempat peristirahatan, tetapi dia sebagaimana Nabi SAW sebutkan, yaitu hufratun raudatun min riyadil jannah atau hufratun min hufurin niran. Bahwa kuburan antara dua saja, apakah dia menjadi taman atau taman-taman surga, menjadi taman-taman dari taman-taman surga, atau dia lubang celah dari lubang-lubang menuju neraka. Tidak ada istirahat kaum muslimin kecuali bagi yang taat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah juga menggambarkan, mengancam mereka bahawa kaum muslimin dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu bih. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kita, dengan kami, itu dari orang-orang kafir, dan mereka begitu senangnya dengan kehidupan dunia ini, watma'annu bih, dan tenangnya mereka dengan kehidupan dunia, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai terhadap tanda-tanda akan keberadaan kami, ulaika ma'wahumun nar, bagi mereka adalah neraka, wa bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Ini ancaman kaum muslimin bagi mereka yang mengatakan kehidupan hanya kehidupan dunia semata. Oleh karenanya kaum muslimin dirahmati oleh Allah, seorang muslim wajib dalam menghadapi kehidupan dunia ini semuanya menuju ke akhirat. Adakah pembagian dunia dengan akhirat yaitu setengah-setengah, 50%, 50%? Tidak ada. Semua untuk Allah. Bukankah kita telah mengikrarkan itu di dalam, yaitu doa yang selalu kita ucapkan waktu iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kehidupan dunia kaum muslimin adalah ladang menuju akhirat. Barang siapa yang bercocok tanam di dunia ini, di lahan-lahan yang subur, dan memelihara amalan tersebut, maka sungguh dia akan memanennya kelak pada hari kiamat. Setelah dia mati di dalam kuburnya, setelah di akhirat kelak, dia akan memanen apa yang telah ia tanam di dunia ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Salat iya kaum muslimin, puasa iya. Sebagian kaum muslimin dia salat, dia puasa, tapi lihat berapa banyak di antara amal-amal yang menuju akhirat ini terkadang terniatkan menuju dunia. Dan alangkah buruknya niat ini kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Apabila seseorang melakukan amalan akhirat, tidak lain tidak bukan tujuannya hanya untuk bersenang dengan dunia semata, alangkah buruknya tujuan ini kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Berapa banyak orang yang berdiri salat malam, tetapi tujuannya supaya rezekinya lancar semata. Berapa banyak orang yang berpuasa Senin dan Kamis, dan bahkan dia melakukan puasa Daud dan sering berpuasa, tetapi tujuannya untuk mengurangi penyakit-penyakit yang telah melekat pada tubuhnya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Inilah gambaran-gambaran bentuk sebagian kita yang hanya mengetahui kehidupan dunia semata, tidak mengetahui lebih daripada itu. Fa nas'alullahal afiyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang melakukan apa yang kita sebutkan tadi kaum muslimin, sementara dia muslim, sementara dia beriman, akan tetapi kaum muslimin, semua amalan-amalan tersebut hanya dia niatkan untuk dunia semata. Dan bahkan ada di antara kaum muslimin yang ketika dia salat untuk Allah, tetapi ketika dia bekerja dan masalah dunianya, tidak ada sedikit pun niatnya untuk menuju akhirat. Yaitu dunia hanya untuk dunia, akhirat untuk akhirat. Ini pun tersalah kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Hendaknya dia meniatkan perbuatan dunia dia menuju akhirat. Siapa yang meniatkan perkara dunianya untuk akhirat, maka dia akan menuainya kelak pada hari kiamat. Barang siapa yang meniatkan dunianya hanya untuk dunia, maka akan hanya sia-sia begitu saja kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah.
Khasirat dunia, kata Allah, wal akhirah. Dia rugi dunianya, rugi akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allah menciptakan kehidupan ini untuk menuju akhirat. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan adanya kehidupan dan adanya kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Inilah kehidupan. Adapun mereka kaum muslimin, orang-orang kafir, Allah sebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui urusan-urusan zahirnya dunia semata. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi mereka lalai terhadap urusan-urusan akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan mencela mereka orang-orang kafir ini kaum muslimin, yang kehidupan mereka tahu hanya kehidupan dunia saja. Sehingga lihat kecanggihan elektronik yang telah mereka jumpai hari ini. Mereka dapat menembus sampai ke ruang angkasa, pesawatnya, badannya, dan apa yang tidak mereka temukan hari ini kaum muslimin, alat-alat yang begitu canggih dan lain sebagainya. Allah sebutkan tentang mereka kaum muslimin, dzalika mablaghuhum minal ilmi. Dzalika mablaghuhum minal ilmi. Itulah pencapaian mereka tentang, itulah ilmu mereka yang paling tinggi. Tak lebih daripada itu kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Sebagian kaum muslimin ada yang mencela, merendahkan saudara-saudaranya yang menuntut ilmu, yang belajar Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, yang belajar di pesantren-pesantren khusus mempelajari hukum halal haram, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Apa kata mereka kaum muslimin? Ucapan ini muncul dari sebagian orang muslim yang tertular dengan pemikiran orang-orang kafir yang hanya mengetahui masalah kehidupan dunia semata. Apa kata mereka kaum muslimin? Apa yang kalian lakukan ini? Itu hanya keterbelakangan. Lihat mereka barat, mereka sudah sampai ke bulan, kalian masih berada di sini. Mereka sudah memikirkan bagaimana hidup di bulan, sementara kalian hanya hidup di sini, tidak lebih daripada itu. Alangkah dangkalnya ilmu mereka kaum muslimin. Sekiranya mereka mengetahui bahwa mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bukan untuk hanya sampai ke bulan, akan tetapi sampai ke surga. Melebihi bulan, surga Allah letakkan di langit ketujuh, sedangkan bulan hanya di bawah langit pertama. Oleh karenanya seorang alim menyebutkan, alangkah kasihannya orang ini, tidak pergi bersama dengan mereka ke bulan, tidak pula ikut bersama kita menuju surga. Dia hanya pandai berkata dan berucap, melemahkan semangat juang saudara-saudara mereka menuju akhirat. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, berapa banyak pandangan-pandangan materialistis ini kaum muslimin yang membutakan kita melihat kepada akhirat. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah jauhkan kita darinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus